Youtuber Betran Peto alias Onyo kembali bikin warganet terharu, bukan karena prestasi di atas panggung, tetapi karena dua aksi sederhana yang justru menunjukkan sisi dirinya yang penuh empati. Mulai dari memborong dagangan pedagang donat di pinggir jalan, sampai rela menggelarkan sajadah untuk mengingatkan sang ayah Ruben Onsu untuk sholat. Yang bikin makin salut nih guys, kebaikan Onyo ini justru terlihat sederhana dan spontan. Lantas seperti apa sosok Onyo di balik sorotan kamera? Nama Betran Peto kembali ramai diperbincangkan setelah sebuah momen sederhana yang dilakukan penyanyi muda ini viral di media sosial. Saat sedang berada di dalam mobil, Onyo melihat seorang pedagang donat keliling. Bukannya hanya membeli beberapa, ia justru menghentikan mobil dan memborong seluruh dagangan pedagang tersebut. Total ada 5 dus donat yang dibeli Onyo. Momen ini awalnya bukan dibuat untuk konten. Aksinya justru terekam secara tidak sengaja melalui Instagram story kekasihnya Akila Zafira, yang bikin netizen semakin salut nih guys. Onyo terlihat tidak sekedar menyerahkan uang lalu pergi, ia turun langsung dari mobil dan membantu sang pedagang merapikan dagangan, memasukkan donat ke dalam kantong plastik hingga membantu membawakan barang tersebut. Setelah selesai, Onyo juga menunjukkan sikap yang bikin hati adem. Ia mencium tangan sang pedagang, membungkuk, kemudian menepuk hangat punggungnya sebelum kembali ke mobil. Sebelum dikenal sebagai penyanyi dan hidup di Jakarta, Onyo pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya berjualan roti kukus keliling di kampung halamannya di NTT. Jika ketika melihat pedagang kecil sedang berjuang mencari rezeki, Onyo seolah tahu persis bagaimana perjuangan itu rasanya. Dan donat yang diborong pun tidak dibuang percuma. 5 dus donat tersebut dibawa pulang untuk disajikan kepada para tamu dalam acara pengajian yang kebetulan sedang berlangsung. Jualan kue di kampung berapa penghasilan Onyo? Buat apa aja? Kan itu kuenya bulat, kue bapak kan bulat gini kan. Nah, satu kue bapak itu harganya Rp1.000, jadi aku bawa itu 100 buletan. Ya berarti lakonya 100.000 gitu. Kalau kayu? Kalau kayu itu 5.000 satu ikat. Kan itu berat. Ya berat. Di bawah gitu dia. Enggak, kalau di kita ada beberapa yang memilih untuk instan. Jadi sebenarnya bisa dicari ke kayunya karena kan kita dekat, ada beberapa rumah yang dekat dengan hutan. Lebih tepatnya gunung sih, lebih tepatnya gunung. Terus juga mereka bisa cari kayu di gunung itu. Tapi karena emang kebiasaan di kampungku juga ada beberapa yang jual kayu pakai mobil bak. Jadi pick up itu jalan keliling depan rumah, jadi jalan-jalan depan rumah gitu. Jadi sambil teriak kayak kayu gitu. Kalau di kita sebutannya haju. Haju. Iya, kayu bakar. Kayu bakar. Nyong, nyangka nggak sih maksudnya dulu berjualan kayu, berjualan kue sampai Ya enggak lah kan. titik saat ini bersyukurnya Onyo seperti apa sih ya? Ya pastinya setiap saat aku selalu ngucapin kata terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan aku lebih karena emang bisa sekarang udah puji Tuhan bisa ngasilin penghasilan sendiri, dan juga nggak lupa untuk berbagi juga sama orang-orang yang membutuhkan. Tak heran nih guys, jika netizen kemudian ramai memberikan pujian. Ada yang menilai Onyo bukan hanya punya rezeki, tapi juga punya hati. Ada pula yang berkomentar bahwa kebaikan seperti ini justru terasa lebih tulus karena tidak sengaja dibuat sebagai konten.
adab yang mahal, dia yang beli, dia yang salim, plus menunduk ke orang yang lebih tua, mahkotanya mahal. Yang bilang Onyo anak pungut nih, lihat, apakah anak kandungmu bisa sebaik Onyo? Sehat selalu Onyo, semoga rezekimu bertambah banyak dan sukses dalam karir. Bahkan ada yang mengatakan sifatnya nurun dari Ruben, karena ajaran Ruben luar biasa juga sih, dari Onyo usia 14 tahun ikut dia sampai sedewasa ini. Nah guys, bicara soal didikan keluarga, ada satu lagi nih sikap Onyo yang juga pernah membuat publik tersentuh. Meski memiliki keyakinan yang berbeda dengan Ruben Onsu, Onyo justru menunjukkan toleransi yang sangat hangat kepada sang ayah. Dalam sebuah momen, Onyo terlihat mengambil dan menggelarkan sajadah untuk Ruben yang hendak menunaikan salat. Bagi sebagian orang mungkin terlihat sepele, tapi justru dari hal sederhana itulah rasa hormat kepada orang tua terlihat. Onyo tidak hanya membiarkan Ruben menjalankan ibadahnya, tetapi juga ikut membantu menyiapkan kebutuhan sang ayah. Bahkan, Ruben pernah mengungkapkan bahwa Onyo kini seperti alarm hidup untuk dirinya. Ketika waktu sholat tiba atau menjelang subuh, Onyo disebut kerap mengingatkan Ruben untuk beribadah. Jadi, meskipun berbeda keyakinan, Onyo tetap memberikan ruang, dukungan, dan penghormatan penuh terhadap ibadah. Sikap tersebut kembali menuai pujian dari netizen. Banyak yang menilai toleransi dalam keluarga tidak selalu harus ditunjukkan lewat kata-kata besar. Kadang, cukup dengan memberikan ruang, mengingatkan dengan lembut, dan membantu orang yang kita sayangi menjalankan keyakinannya. Kebiasaan Onyo untuk mencium tangan orang yang lebih tua juga semakin memperkuat kesan tersebut. Salim, membungkuk, membantu orang tua, sampai memperhatikan pedagang kecil yang ditemuinya di jalan menjadi gestur sederhana yang terus terlihat dalam keseharian Onyo. Gak heran nih guys, jika publik kemudian melihat aksi memborong donat dan membantu Ruben beribadah sebagai dua momen yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama, yaitu bagaimana Onyo memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Dan mungkin justru disitulah letak sisi menarik dari seorang Bertrand Peto. Di tengah kehidupan sebagai anak selebritis dan penyanyi muda yang terus menjadi sorotan, ia masih menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, selebtuber, kalau melihat sikap Onyo yang satu ini, menurut kalian apakah ini bukti kuatnya didikan Ruben dan Sarwenda atau memang sejak awal Onyo sudah punya karakter yang penuh empati? Dan dari semua aksi Onyo, mana yang bikin kalian tersentuh? Memborong dagangan pedagang kecil atau menjadi alarm salat untuk sang ayah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.